Selamat berjumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya sudah berhasil membuat analisis hasil akreditasi SM Provinsi NTT tahun 2020. Ini diperuntukkan untuk masing-masing sekolah madrasah. Ada 150 kemarin yang telah diakreditasi. Apa maksudnya analisis di sini? Maksudnya sekolah supaya mengetahui detailnya setiap butirnya, perolehan levelnya seperti apa. Jika memperhatikan itu, sekolah bisa memperbaiki kinerjanya. Saya yakin jika diprogramkan, akhirnya tiba saatnya nanti kinerjanya akan sangat bagus. Ini tepat 5:30 menunggu waktu maghrib. Oke teman-teman, ini bermain analisisnya. Tetap saya bermain dengan Excel. Di sini ada angka nomor urut, ini hanya nomor kontrol saya saja. Yang ini di sini SD Negeri Ponipoi dari Kota Kupang. Itu hasil akreditasinya A, unggul. Sekolah ini akreditasi terakhir tahun 2015 dengan peringkat B, berarti ada kenaikan. Perolehan nilai akreditasi IPR-nya indikator performance relatif itu mendapatkan 78. Sedangkan perolehan nilai kinerja dari 4 komponen itu ada mutu lulusan 34, proses pembelajaran 29, mutu guru 17, manajemen sekolah 17, sehingga jumlahnya 97. Berarti nilai kinerjanya 97. Dari kedua tersebut didapatkan NA, nilai akhir. Nilai akhirnya 94. Di sini dikatakan dengan perolehan NA tersebut maka SD Negeri Ponipoi 2 terakreditasi dengan peringkat A, unggul. Nah, di sini saya mencari perolehan levelnya itu ada berapa. Ternyata sekolah tersebut mutu lulusan untuk level 4 nya itu ada 10, untuk level 3 nya ada 1. Proses pembelajaran semuanya mendapatkan level 4. Mutu guru level 4 nya ada 4, level 3 nya ada 1. Manajemen SM level 4 nya ada 9, level 3 nya ada 4. Tidak ada perolehan level 2 dan 1, sehingga rekapannya seperti ini. Nah, di sini saya grafikan untuk melihat dengan cepat di mana kurangnya secara global. Di sini A terakreditasi unggul. Ternyata mutu lulusan tadi dikatakan 34, proses pembelajaran 29, mutu guru 17, manajemen SM 17. Sementara angka-angka ini seharusnya jika mendapatkan nilai maksimal atau tertinggi di sini. Level 1 itu 35. Level 2 29, level 3 18, level 4 18. Di sini kelihatan
mutu lulusan ada selisih, masih selisih. Proses pembelajaran sudah sangat bagus karena sudah maksimum. Begitu juga mutu guru masih kurang, manajemen sekolah masih kurang. Jadi dari lihat grafik di sini, oh masih ada kurangnya di mana. Di sini ini juga grafik ini ingin menunjukkan aja level 4-nya ternyata mendapatkan 30, level 3-nya mendapatkan 6, level 2 tidak ada, level 1 tidak ada. Sementara kalau dihubungkan dari 4 komponen tersebut, perolehannya adalah mutu lulusan 34, proses pembelajaran 29, mutu guru 17, manajemen sekolah 17. Grafik ini maksudnya begitu. Nah, di sini ada sedikit penjelasan. Perlu diketahui bahwa SD tersebut di Kupang terakhir diakreditasi pada tahun 2015 dengan perolehan peringkat akreditasi B. Memperhatikan perolehan peringkat akreditasi di atas berarti SD kinerjanya selama ini ada kenaikan, yaitu dari peringkat B menjadi A. Perlu diketahui bahwa perangkat akreditasi sebelum 2020 masih menggunakan compliance base, yaitu berbasis pada pemenuhan dokumen yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Hal ini berbeda dengan IASP 20 yang berbasis pada capaian kinerja atau performance base dari sekolah madrasah tersebut. Tahun 2020 merupakan pelaksanaan piloting dalam mengaplikasikan IASP 2020 yang dilaksanakan secara daring oleh 2 asesor, yaitu asesor 1 Ferdinandus B. Soe dari Kabupaten SPD dan asesor 2-nya juga dari SPD Sumba Baradaya, Dr. Andes Kaniman. Ini sangat menarik. Di sini perolehan setiap butir. Ingat, format ini saya gunakan untuk semua jenjang. Tapi di sini saya batasi. Jumlah IPR untuk SDMI 8 butir, SMP MTS 9 butir, SMK dan SLB 10 butir. Karena ini SD, berarti nanti digunakan hanya 8. Perolehannya IPR-nya adalah butir-butir IPR 4, 2, 4. Kenapa di sini 2 dan 1 warnanya berbeda? Di sini saya mencoba batasi sehingga sekolah kalau memperhatikan ini berarti butir ini perlu diprioritaskan dalam perbaikan kinerjanya. Silakan yang 3 juga harus diperbaiki dan yang 4 harus dipertahankan. Di sini adalah diambil dari sistem dashboard monitoring system. Sekolah telah mengisi dapodik dan sistem-sistem yang lain untuk madrasah EMIS. Ini hasil dari sana. Sedangkan di sini kinerjanya. Skor level kinerja performance perolehannya adalah 97. Kalau di sini tadi perolehan 78. Nah, ini setiap butirnya kelihatan. Jadi mutu lulusan 11 butir tersebarnya seperti apa, Sini saya tempel. Jika kurang jelas silakan hubungi saya. Nomor HP saya cantumkan di sini. Ini butir kekhususan. Nah, di sini ada juga untuk SMP, MTS dan SMA MA tidak ada butir kekhususan. Ini karena SD itu ada 1. Di sini adalah di nomor 36 ternyata perolehannya 4.
hanya 1 butir. Jadi kalau SMA, SMP di sini kosong, tapi kalau SMK. Nah, ini juga grafik perolehan butirnya tadi. Mutu lulusan di sini akan kalau diamati level 1, level 2, level 3, level 4. Di sini maksudnya mutu lulusan. Level 4-nya ada 10. Level 3-nya ada 1 dan seterusnya. Kalau disimak di sini juga sangat menarik karena saya menganggap sekolah harus mengetahui juga di kabupatennya seperti apa dan di provinsi juga seperti apa. Ini provinsi tahun 2020 150, Kota Kupang hanya 2. Yang tidak terakreditasi 5, Kota Kupang tidak ada. Yang terakreditasi 145, tersebarnya seperti apa? A4, B 52, C 89. Nah, kalau digrafikan supaya mudah melihat seperti ini. Ini bahasa dari sini. Kadang-kadang orang suka grafik. Nah, di sini. Sekarang analisis secara khusus. Dashboard Monitoring System dari DMS untuk Provinsi NTT yang dijadikan piloting akreditasi tahun 2020 sebanyak 150 SM. Jadi sasarannya 150. Nah, ini rinciannya ini. SD 106, SMP 32 dan seterusnya. Di sana dikatakan perolehan peringkat akreditasi peringkat yang lalu, maksudnya sebelum diakreditasi 2020, A5, B69, C63, TT13, jumlahnya 150. Ingat, ini diambil dari Dashboard Monitoring System tahun 2020. 150 tadi setelah diproses, setelah diakreditasi, ternyata terakreditasi 145, yang tidak terakreditasi 5. Yang terakreditasi A4, peringkat B52, peringkat C89. Beda dengan ini yang lalu kondisinya. TT13, sekarang TT perolehan peringkat akreditasi 2020. Oh ya, TT5 ini, TT5 ini. Jadi tidak terakreditasi 5. Nah, perolehan peringkat akreditasi TT nggak ada peringkat. Ya. Hasil analisis sementara Provinsi NTT. Ada kenaikan 28 SM. Yang tetap 84 SM. Ada penurunan 38 SM. Bagaimana dengan Kota Kupang dari 2 tadi? Perolehan yang lalu A1, B1, jumlahnya 2. Yang lalu ini perolehan peringkat akreditasi 2020 ternyata dua-duanya menjadi A. Nah, ini ternyata setelah dianalisis di dalamnya ada peningkatan peringkat 1, peringkat tetap 1. Berarti tahun sebelumnya yang sudah A1, sementara sekarang yang 1A dulunya B, sehingga di sini ada peningkatan 1 dan yang tetap 1. Ya, ini bagus kan? Ini teman-teman, saya lari ke atas. Saya kalau mencari yang lain, Kota Kupang ini masih sama Kota Kupang tadi kan, hanya bedanya di sini tetap nih
A dengan A. Yang tadi di sini B ada kenaikan. Nah, tadi analisisnya tadi ini Kota Kupang hanya 2. Sekarang bagaimana yang lain? Tinggal klik-klik saja. Sekarang coba saya ingat, saya batasi di sini, saya view, saya fresh. Di sini Tarus, Kabupaten Kupang. Kondisinya seperti ini. Ya, ini tersebarnya perolehan level. Ini grafiknya. Sini hasilnya, 4 komponennya hubungannya seperti ini. Ini Kabupaten Kupang. Sekolah tersebut kita harapkan supaya tahu ini. Kalau provinsi 150, Kabupaten Kupang ternyata 11 sekolah. Grafiknya seperti ini. Nah, ini di mana ini? Di sini. Di sini mana ini? Ya, di sini ini. Di sini kondisinya 65B, 6C5. B 6C5 dari 11. Ini detailnya Kabupaten Kupang. Detailnya Kabupaten Kupang. Sini lengkap. Ini sekolah yang ke-6. Ini sekolah yang ke-12. Ini sekolah yang 19. Ini sekolah yang 150 TT. Padahal dulunya B. Kondisinya seperti ini. Oh, hancur-hancuran ya. Nah, ini kalau ketika TT saya beri warna merah. Nah, hasilnya seperti ini. Ini TT. Coba yang lainnya. Malaka CC. Ini akan ketahuan kabupatennya seperti apa. Kira-kira kurangnya apa ya? Saya kira analisis ini sangat lengkap. Bisa mengetahui hasilnya setiap butir. Dan ini kalau di print sudah manis. Nah, ini halaman satunya. Halaman 2-nya manis. Ini kalau didiskusikan dengan kepala dinas tentu sangat tertarik. Nah, di sini halaman berikutnya setiap butirnya tahu warna merah-merah itu perlu prioritas. Dan di sini halamannya saya tanda tangan, saya yang bertanggung jawab. Silakan hubungi kami jika memerlukan. Nanti akan saya print jadi PDF, saya kirimkan ke teman-teman yang memerlukannya. Silakan hubungi kami. Oke teman-teman, saya kira begitu. Semoga hasil analisis ini akan bermanfaat untuk di sekolah-sekolah dalam rangka upaya meningkatkan mutu pendidikan, mutu kinerja di sekolah. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum.